Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Septia Mahalani dengan NIM 35190025. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi arti pentingnya penilaian prestasi kerja. Bekerja adalah sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam suatu perusahaan ada berbagai macam bidang atau divisi yang ditangani oleh masing-masing pekerja agar membawa perusahaan terhadap kemajuan sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari beberapa pendapat ahli mengenai penilaian prestasi kerja, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap hasil kerja pegawai untuk mengetahui kontribusi yang diberikan terhadap organisasi dan kedepannya akan bermanfaat untuk mendorong prestasi kerja. Bahkan keputusan dalam memberikan imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, membantu pegawai dalam menentukan rencana kerjanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Putri Lita dengan NIM 35190024 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut American Association of Industrial Management, ada beberapa kriteria antara manual jobs dengan non-manual job. Untuk manual jobs, kriterianya adalah skill. Skill yaitu education, experience, initiative, and ingenuity. Yang kedua, effort, seperti physical demand, mental or visual demand. Yang ketiga, responsibility, equipment or process, material or product, safety of others, work of others. Yang keempat, job condition, seperti working condition, unavoidable hazard. Sedangkan jika non-manual jobs yang dipakai, maka ukuran kerja seseorang dapat dilihat dari 1. Training seperti education dan experience. Yang kedua, initiative seperti complexity of datas, supervision receive. Yang ketiga, responsibility seperti errors, contact with others, confidential data. Yang keempat, job condition seperti mental or visual demand, working condition. Yang kelima, supervision seperti character of supervision, scope of supervision. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri, NIM 35190023, akan membacakan materi dari kelompok 8, yaitu C. Unsur-unsur pelaksanaan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi, hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur yang lainnya dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien, kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, dan bawahannya, kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan dan penampilan serta tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan serta perilaku kerjanya. Menurut Malayu SP Hasibuan, unsur dalam penilaian prestasi kerja antara lain 1. Kesetiaan, 2. Prestasi, 3. Kejujuran, 4. Kedisiplinan, 5. Kreativitas, 6. Kerjasama, 7. Kepribadian, 8. Kepemimpinan, 9. Prakarsa, 10. Tanggung jawab. Yang D. Masalah dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Mondi dan Nui 2005, masalah yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja yaitu 1. Kurangnya objektivitas. Dalam
metode rating scale, misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Yang 2, bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilaian mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Dan yang ketiga, terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilai memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilai terlalu ketat terlalu kritis atas kinerja seseorang pekerja. Penilaian terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Dan yang keempat, kecenderungan memberikan nilai tengah. Hal ini terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah skala penilaian. Biasanya penilaian memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Yang kelima, bias perilaku terbaru. Perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kerja dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, bias pribadi atau stereotipe. Orang yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi, seperti suku, agama, gender, atau usia, meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja. Diskriminasi setiap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.